Halo semuanya, aku Akila dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil praktikum kelompok kami kemarin. Cekidot! Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Langkah yang pertama adalah mengisi 3 botol kosong dengan air. Dilanjut dengan memasukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, teman-teman harus tahu nih, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, serta dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Langkah selanjutnya adalah masukkan 1 sendok teh soda kue ke dalam 2 botol yang telah diisi air. Kemudian kocok botol tersebut hingga soda kue tercampur rata. Setelah itu, taruh 3 botol yang sudah berisi tanaman Hydrilla verticillata tersebut di tempat yang berbeda. Salah satu di tempat yang teduh atau gelap, dan yang dua kita taruh di bawah sinar matahari. Kemudian pada ketiga botol tersebut kita bisa lakukan pengamatan setiap 3 menit selama 15 menit. Di sini dapat kita lihat pada pengamatan proses fotosintesis Hydrilla verticillata yang ditempatkan di bawah cahaya matahari langsung, dihasilkan data bahwa gelembung oksigen mulai muncul sedikit pada 3 menit ketiga. Lalu pada 3 menit keempat dan kelima, gelembung mulai bertambah, namun dalam jumlah sedang. Hal itu dikarenakan semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin banyak ATP yang terbentuk, sehingga mempercepat fotosintesis. Maka gelembung yang dihasilkan semakin banyak. Pada percobaan proses fotosintesis Hydrilla verticillata yang diletakkan pada cahaya matahari langsung dan ditambah dengan 1 sendok teh soda kue, dihasilkan data bahwa pada 3 menit pertama dan kedua sudah menghasilkan sedikit gelembung. Disusul 3 menit ketiga dan menit seterusnya, jumlah gelembung menjadi sangat banyak. Pada percobaan ini dapat diketahui bahwa jumlah gelembung lebih banyak dibanding percobaan lainnya. Hal tersebut dikarenakan soda kue pada proses ini berfungsi untuk mempercepat reaksi katalisator, yaitu senyawa yang dapat menambah unsur CO2 di dalam air, sehingga dihasilkan banyak gelembung yang berupa oksigen. Pada percobaan kedua ini, paling banyak dihasilkan gelembung. Pada pengamatan proses fotosintesis Hydrilla verticillata di tempat gelap, dihasilkan data bahwa pada 3 menit pertama pengamatan tidak ada gelembung yang muncul. Lalu pada 3 menit kedua, ketiga, dan keempat mulai muncul sedikit gelembung. Kemudian pada 3 menit kelima, gelembung mulai bertambah namun dalam jumlah sedang. Hal tersebut dikarenakan tumbuhan Hydrilla tidak dapat melakukan proses fotosintesis secara sempurna di tempat yang gelap. Karena semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah pula ATP yang terbentuk, sehingga memperlambat laju reaksi. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini aku akan ngejelasin sedikit apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biologi yang kompleks. Proses ini menggunakan energi matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat pada kloroplas. Fotosintesis selain memerlukan cahaya matahari sebagai bahan bakar, juga memerlukan karbon dioksida dan air sebagai bahan anorganik yang akan diproses untuk menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Proses fotosintesis menghasilkan O2 atau oksigen dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara yang terdapat pada perakuan yang ditempatkan di tempat yang terang maupun di tempat gelap. Faktor kadar CO2 terlarut yang melimpah akan mengakibatkan proses fotosintesis berjalan dengan cepat karena CO2 merupakan bahan baku dari proses fotosintesis. Maka didapatlah hasil praktikum dari percobaan pengamatan proses fotosintesis tumbuhan Hydrilla verticillata yang kami lakukan.
Bisa kita lihat, hasil akhir dari percobaan ini adalah tanaman Hydrilla verticillata yang diberi tambahan sodok kue menghasilkan gelembung oksigen yang paling banyak. Tujuan pemberian sodok kue pada proses fotosintesis tumbuhan Hydrilla adalah untuk mengetahui apakah sodok kue berpengaruh juga dalam proses fotosintesis Hydrilla verticillata. Larutan sodok kue berfungsi sebagai katalis dalam reaksi fotosintesis. Oleh karena itu, proses fotosintesis menjadi lebih cepat. Kemudian, tanaman Hydrilla versitillata yang hanya ditaruh di bawah sinar matahari juga menghasilkan gelembung. Namun, tidak sebanyak tanaman yang diberi sodok kue, sama halnya seperti tanaman yang ditaruh pada tempat yang teduh atau gelap juga menghasilkan gelembung oksigen, namun dalam jumlah yang sedang. Jadi, pada percobaan tadi, pemberian baking soda dapat meningkatkan kadar CO2 dalam air. Peningkatan CO2 berpengaruh terhadap proses fotosintesis, sehingga tanaman akan menghasilkan lebih banyak oksigen. Maka dapat disimpulkan fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Dan faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis adalah cahaya matahari dan karbon dioksida.